Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu sehat ya, insya Allah. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi yang Ibu upload minggu lalu, yaitu kegiatan pembelajaran 1, komunitas dan kearifan lokal. Biasa dengar kata komunitas ya, biasa di zaman sekarang ini ada komunitas sepeda, ada komunitas ini, komunitas itu. Jadi di sini kita akan menjelaskan apa sih pengertian komunitas. Komunitas itu adalah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki keterikatan yang sama, yang ditandai dengan adanya ikatan kuat antar anggota yang disebut dengan perasaan komunitas atau community statement. Itu adalah pengertian dari komunitas. Sementara di sini pemberdayaan komunitas memiliki 3 dimensi atau pendekatan, yaitu pertama ya, bebas memilih kebutuhan baik dalam bentuk pendapat, kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi bebas memenuhi kebutuhan ya dari segi yang Ibu sebutkan tadi. Terus yang kedua, menyangkut sumber-sumber produktif sehingga mereka memiliki kemampuan untuk memperoleh barang-barang dan jasa yang mendukung kehidupannya. Yang ketiga, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Nah, itu adalah 3 dimensi atau pendekatan dalam pemberdayaan komunitas. Sementara kekuatan pengikat dalam komunitas itu ada 6. Kekuatan pengikat komunitas itu ada 6, yaitu pertama, memudahkan dalam berkoordinasi antar individu. Yang kedua, antar individu dapat saling memberi semangat dan motivasi. Yang ketiga, mampu meningkatkan kesejahteraan dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat, mampu meningkatkan dan memperbaiki kehidupan masyarakat dan kelompok baik di bidang ekonomi maupun sosial. Yang kelima, penggunaan sumber daya alam dan potensi yang ada lebih efektif dan efisien. Yang keenam ya, proses pembangunan lebih demokratis dan aspiratif karena melibatkan banyak orang. Nah, itu adalah kekuatan yang dapat mengikat suatu komunitas. Adapun jenis-jenisnya dibagi menjadi 3, yaitu komunitas adat, komunitas lokal, komunitas berdasarkan minat. Contoh komunitas adat misalnya suku Bugis, suku Makassar, suku Baduy, suku Sasak, suku Dayak, dan lain-lain. Itu adalah komunitas adat. Contoh komunitas lokal misalnya komunitas yang ada di sekitar pabrik, sekitar kantor, atau contoh yang lain adalah di dalam sekolah kita di PMDS. Satu sekolah itu merupakan suatu komunitas pesantren modern Datuk Sulaiman. Itu adalah komunitas lokal. Nah, yang ketiga, komunitas berdasarkan minat. Misalnya komunitas pecinta sepeda, komunitas pecinta hewan, atau pemerhati kelestarian lingkungan, dan lain-lain. Itu adalah jenisnya. Jadi ada 3 jenis ya, adat, lokal, dan minat. Adapun unsur-unsur dalam komunitas itu terbagi menjadi 3, yaitu seperasaan, karena kita memiliki perasaan yang sama. Sepenanggungan, artinya apapun yang terjadi dalam komunitas itu sepenanggungan. Dan yang ketiga adalah saling memerlukan. Jadi dalam satu kelompok itu otomatis si A, si B, si B, C itu memiliki kelebihan yang berbeda. Nah, dengan kelebihan yang berbeda itu kita saling memerlukan untuk saling melengkapi. Oke, terus kita masuk di bagian kedua, yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal cerminan budaya bangsa ya. Yang pertama, kearifan lokal merupakan suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pegangan hidup atau way of life, dan mengakomodasi kebijakan atau wisdom dan kearifan hidup. Yang kedua, kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat secara arif dalam berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya.
Terus yang ketiga, menurut Robert Cibarani, kearifan lokal adalah kebijakan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Nah, itu adalah pengertian-pengertian dari kearifan lokal ya. Terus kita masuk di ruang lingkup kearifan lokal. Jadi dalam kearifan lokal memiliki 6 dimensi. 6 dimensi itu yang pertama pengetahuan lokal, yang kedua nilai lokal, yang ketiga keterampilan lokal, yang keempat sumber daya alam lokal, kelima mekanisme pengembalian keputusan lokal, serta keenam solidaritas kelompok lokal. Nah, itu ya. Jadi ada 6 dimensi. Terus karakteristik kearifan lokal diantaranya kearifan lokal mencerminkan kematangan masyarakat di tingkat komunitas lokal. Kearifan lokal bersifat komunal. Kearifan lokal mencakup pengetahuan komunitas lokal yang terakumulasi selama beberapa generasi dalam bentuk teknologi, serta kearifan lokal sejatinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung tercapainya kemajuan tanpa perlu menolak modernisasi ataupun globalisasi. Kearifan lokal bersifat dinamis dan responsif. Kearifan lokal dapat dimanfaatkan untuk menata kehidupan manusia dan kearifan lokal dapat berkembang menjadi suatu keunggulan. Sebenarnya kalau ditata dengan baik bisa menjadi suatu keunggulan ya. Karena kearifan lokal dapat tercapai tanpa perlu menolak modernisasi ataupun globalisasi. Jadi di bagian C-nya di materi itu kita kaitkan antara kearifan lokal dan pengaruh globalisasi. Karena kemarin di semester 1 kita sudah belajar globalisasi. Jadi di sini fungsi kearifan lokal perlu diperkuat di tengah arus globalisasi. Karena kearifan lokal dapat digunakan sebagai pendekatan dalam pembangunan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan. Nah, globalisasi dapat berdampak positif dan negatif. Jadi ada positifnya, ada negatifnya juga. Kenapa? Dampak globalisasi terhadap pemberdayaan komunitas lokal yaitu meningkatkan, itu positifnya ya, meningkatkan teknologi modern dalam masyarakat. Teknologi modern dapat meningkatkan efektivitas kerja dalam upaya pemberdayaan komunitas. Karena ada positifnya, otomatis ada negatifnya. Dampak negatif globalisasi terhadap upaya pemberdayaan lokal yaitu melemahnya daya saing masyarakat lokal dengan masyarakat luar negeri. Nah, itu ya, itu dampak positif serta negatifnya. Nah, kearifan lokal di suatu daerah dapat menjadi solusi dalam menghadapi pesatnya globalisasi tertentu. Kearifan lokal tersebut harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu mampu bertahan terhadap budaya luar, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, dan yang terakhir mampu memberi arahan pada perkembangan budaya. Oke, anak-anakku sekalian, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Insya Allah Ibu akan upload tugas di Classroom. Jadi mekanismenya begini ya. Tugas yang Ibu upload di Classroom itu menjadi absen buat anak-anakku sekalian. Tugasnya Ibu tunggu 1 kali 24 jam ya. Oke anak-anakku sekalian, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.